Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan dengan NPM 214111045 dari Manajemen 21A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis SWOT dalam manajemen pengambilan keputusan. Nah, pengertian dari analisis SWOT sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan juga threats atau ancaman. Nah, di mana analisis SWOT ini merupakan proses pengambilan keputusan strategis yang senantiasa berkaitan dengan masalah misi, tujuan, dan strategi dan juga kebijakan dari perusahaan. Lalu pengertian dari manajemen pengambilan keputusan sendiri adalah proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan juga teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dapat dinilai paling baik atau paling tepat. Nah, unsur-unsur dari analisis SWOT sendiri adalah strength, yaitu kekuatan. Nah, merupakan suatu analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dari bisnis ataupun usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, analisis SWOT dapat dilakukan guna mengetahui apa sih kekurangan atau kelemahan dari bisnis yang ataupun produk ataupun apapun itu dari perusahaan tersebut. Nah, dengan weakness ini kita bisa mengetahui di mana letak kelemahannya. Nah, lalu opportunity ataupun peluang merupakan digunakan untuk menganalisis peluang dalam membangun bisnis. Nah, jadi kita bisa melihat peluang pangsa itu seperti apa. Nah, lalu yang terakhir threat adalah ancaman dari bisnis kita. Nah, kita harus melihat ancaman apa sih yang kedepannya bakal datang yang bakal menghampiri bisnis ataupun perusahaan kita. Nah, dasar-dasar mengambil keputusan ada pertama intuisi, kedua pengalaman, ketiga wewenang, nomor 4 adalah fakta, dan yang terakhir adalah rasional. Nah, tujuan dari analisis SWOT sendiri apa sih? Yang pertama adalah memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Jadi kita tahu apa kekurangan kita, kelemahan kita, kekuatan kita, terus apa sih peluangnya ke depannya, dan juga ancaman apa yang kira-kira bakal tahu. Nah, itu bisa dipetakan di analisis SWOT dengan jelas, sehingga kita tidak lagi susah untuk melihat pemetaan faktor-faktor yang penting tersebut. Lalu memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Nah, dengan kita melihat dari threats atau ancaman itu, kita bisa mengantisipasi bahwa jika suatu threat tersebut datang, kita sudah siap karena kita sudah mengetahui hal tersebut akan terjadi. Lalu ada mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran persaingan, lalu memberi kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat, dan yang terakhir adalah memudahkan pengambilan keputusan. Nah, apa sih manfaat dari analisis SWOT? Dapat digunakan sebagai positioning dalam melakukan persaingan bisnis, lalu menjadi acuan guna mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah sebagai penyempurna strategi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal dari analisis SWOT. Nah, faktor eksternal mempengaruhi terbentuknya dari opportunities dan threat atau O dan T, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Nah, lalu ada faktor internal, yaitu terbentuknya strength dan weakness atau S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di perusahaan, di mana turut mempengaruhi terbentuknya pengambilan keputusan perusahaan. Nah, peran analisis SWOT dan hubungannya dengan manajemen pengambilan keputusan. Ini ada hubungannya, yaitu analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, yaitu opportunities dan threats, dan faktor internal, yaitu strength dan weakness, guna menetapkan formulasi strategi atau perencanaan strategi dalam upaya penyusunan strategi jangka panjang. Dengan perbandingan ini, maka kemajuan dari perusahaan dapat dikendalikan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi dan kebijakan usaha. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah analisis SWOT adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan, di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman dengan mengembangkan misi. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian,
strategi harus menganalisa faktor atau strategis dalam perusahaan kondisi saat ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.